Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang konflik Kolombia yang dilakukan oleh Hamdal, Eko, dan Dwi Maulana Yusuf. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan latar belakang konflik Kolombia. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang terjadinya konflik Kolombia dan penyelesaian konflik Kolombia. Oke, kita lanjut ke konflik Kolombia, yaitu adalah latar belakang. Sejak tahun 1920 muncul gelombang protes dari petani lokal Kolombia sebagai akibat dari buruknya kondisi yang mereka terima selama bekerja di ladang milik para tuan tanah. Gelombang protes tersebut lantas direspon pemerintah Kolombia dengan cara membubarkan paksa aksi-aksi protes yang digalang oleh para petani. Ketika aksi-aksi intimidasi pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat Kolombia terhadap komunitas petani semakin lama semakin keras, para petani lokal pun mulai membentuk kelompok-kelompok milisi sendiri untuk melindungi komunitas mereka. Pada periode yang sama, Partai Komunis Kolombia juga menjalin kontak dengan milisi-milisi petani setempat. Partai Liberal Kolombia yang berhaluan moderat kiri. Konflik antar partai politik di Kolombia akhirnya memuncak menjadi perang saudara menyusul tewasnya Jorge Eliezer Gaitan atau kandidat presiden Kolombia dari Partai Liberal pada tahun 1948. Kerusuhan besar pun pecah di Bogota, ibu kota Kolombia, antara para simpatisan partai-partai yang bersangkutan sebelum kemudian mulai menjalar ke pelosok Kolombia. Namun, pihak mendukung aktivitas perjuangan bersenjata para milisi petani. Mereka beralasan hak-hak para petani Kolombia masih banyak yang belum terpenuhi. Memasuki 1964, pemerintah Kolombia atas tekanan dari Amerika Serikat, perwakilan kubu konservatif di parlemen memutuskan untuk menyerang wilayah-wilayah di Kolombia Selatan yang selama ini menjadi markas para milisi petani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik Kolombia. Yang pertama ada aktivitas FARC dan yang kedua adu perkasa FARC dan bersama militer Kolombia. Dan yang ketiga berakhirnya perjuangan bersenjata FARC. Oke teman-teman, kita lanjut ke aktivitas FARC. Tumbuh dari pelosok desa, berjaya lewat ladang koka. Sejak pembentukannya di tahun 1964, FARC tidak hanya menginginkan peningkatan standar hidup para petani, tapi juga menginginkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan berbau sosialisasi oleh pemerintah Kolombia seperti nasionalisasi perusahaan swasta, pembagian lahan kepada para petani. Di masa-masa awal sepak terjangnya FARC banyak melakukan serangan ke fasilitas-fasilitas militer milik Kolombia untuk mendapatkan persenjataan ataupun melakukan penculikan dengan tebusan untuk mendapatkan uang. Memasuki dekade 1980-an, peruntungan FARC mulai berubah menyusul maraknya aktivitas penanaman koka di Kolombia. FARC sendiri sebenarnya tidak terlibat langsung dalam menawarkan perlindungan kepada pihak-pihak yang menanam koka di wilayah kekuasaan FARC. Lewat aktivitas simbiosis mutualisme dengan para penanam, pedagang koka inilah FARC memperoleh sumber pendapatan baru dalam jumlah amat besar, sehingga kelompok tersebut mulai mengalami pertumbuhan pesat pada periode ini. Pertumbuhan pesat yang dialami oleh FARC bisa dilihat dengan bertambahnya jumlah prajurit FARC, sehingga kelompok tersebut mulai berani memperluas area operasinya ke kawasan perkotaan Kolombia dan melancarkan serangan berskala besar kepada militer Kolombia. Adu perkasa FARC dan militer Kolombia. Memasuki pertengahan dekade 1990-an, FARC semakin menggila dan berhasil mencatat sejumlah kemenangan penting atas pasukan pemerintah Kolombia. Rentetan kemenangan tersebut tidak lepas dari taktik baru FARC yang memakai meriam artileri mortir rumahan sebagai bagian dari persenjataannya. Tanggal 30 Agustus 1996 contohnya, pasukan FARC berhasil membumi hanguskan markas militer pasukan Kolombia di Las Delicias,
Putumayo dan menyandra 60 tentara di markas tersebut. 2 tahun kemudian, FARC berhasil menduduki ibu kota provinsi Mitu selama 3 hari sebelum kemudian dipukul mundur oleh pasukan Kolombia yang menyerbu dari balik perbatasan Brazil. Pada periode yang kurang lebih bersamaan, Kolombia juga dilanda oleh gelombang protes besar-besaran dari kalangan petani koka menyusul munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah Kolombia untuk menekan produksi koka di negara tersebut. Aksi protes tersebut berdampak serius bagi pemerintah Kolombia karena sempat menimbulkan kelumpuhan di sejumlah titik penting di Kolombia Selatan. Melihat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan dari gelombang protes tersebut, pemerintah Kolombia pun menuduh FARC berada di balik gelombang protes tersebut walaupun tidak diketahui secara pasti sampai sejauh mana FARC terlibat. Memasuki dekade 2000-an, intensitas konflik di Kolombia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan FARC juga masih menunjukkan kedikdayaannya. Namun, situasinya mulai sedikit berubah setelah Alvaro Uribe naik menjadi presiden Kolombia sejak tahun 2002. Saat itu, Uribe menerapkan aneka kebijakan untuk membasmi sepak terjang FARC. Anggaran militer ditambah hingga nyaris 2 kali lipat dan persenjataan militer Kolombia diperbarui secara besar-besaran. Pangkalan militer didirikan di setiap provinsi Kolombia. Kontak antara militer Kolombia dengan kelompok-kelompok paramiliter lokal yang bermusuhan dengan FARC juga ditingkatkan. Perlahan tapi pasti, kebijakan Uribe mulai berbuah manis. Hal tersebut bisa dilihat dengan semakin banyak jumlah anggota FARC yang tertangkap dan semakin menurunnya angka kejahatan di seantero Kolombia. Aksi tukar-menukar sandera FARC dengan pemerintah Kolombia juga sering dilakukan. Kendati demikian, FARC masih belum kehilangan tajinya sepenuhnya. Bulan November 2009, contohnya, para prajurit FARC melancarkan serangan ke sebuah pos militer Kolombia di daerah barat daya negara tersebut dan berhasil menewaskan 9 tentara di dalamnya. Menurut pernyataan pemerintah Kolombia di tahun 2010, FARC diperkirakan masih memiliki 5.000 personel tersisa di mana mayoritas mereka terkonsentrasi di pelosok tenggara Kolombia. Kelompok tersebut juga dipercaya masih memiliki ratusan sandera di tangannya, di mana mayoritas dari sandera tersebut berasal dari kalangan sipil. Tanggal 26 Maret 2008, pemerintah FARC, Marlon Vélez, tewas akibat serangan jantung dan posisinya digantikan oleh Alfonso Cano. Namun, Alfonso Cano tidak bertahan lama sebagai pemimpin FARC setelah operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan Kolombia di bulan November 2011 sukses menewaskan dirinya. Sempat muncul dugaan bahwa FARC akan menyerah seusai tewasnya Cano. Namun faktanya, FARC menolak untuk menyerah dan mengumumkan Timo Jimenez sebagai pemimpin baru. Berakhirnya perjuangan bersenjata FARC. Konflik antara FARC dengan militer Kolombia pun terus berlanjut. Bulan Juni 2016, FARC dan pemerintah Kolombia menandatangani kesepakatan damai. Lewat perjanjian damai tersebut, FARC berhenti melanjutkan perlawanan senjata. Sebagai gantinya, para anggota FARC akan menerima pengampunan hukum atau keringanan hukuman. FARC juga bakal berubah menjadi partai politik legal dan mendapat jatah kursi otomatis di parlemen. Salah satu alasannya adalah karena kesepakatan damai ini memberikan keringanan hukum terlalu besar kepada para anggota FARC yang sudah melakukan aksi-aksi pembunuhan dan penculikan. Atas gagalnya perjanjian damai di referendum, Presiden Kolombia kemudian merevisi isi perjanjian damai tersebut. Salah satu poin terpenting dalam perjanjian damai hasil revisi ini adalah FARC bersedia membiarkan aset-asetnya disita supaya bisa digunakan sebagai biaya ganti rugi kepada mereka yang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan FARC. Dengan demikian, berakhirlah masa perjuangan bersenjata FARC yang sudah berlangsung selama setengah abad. Tidak semua anggota FARC bersedia menerima kesepakatan damai. Sejumlah anggota FARC beramai-ramai membelot supaya tetap bisa melanjutkan pemberontakan.
Teman-teman, kita berada di akhir penghujung konflik Kolombia. Terima kasih sudah mau menonton.